Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah memberikan sehat walafiat kepada kita semua, sehingga kita bisa menyampaikan materi pada minggu ini. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Depi Ardian Nugraha, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Teknologi Informasi, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi yang telah kami diskusikan. Ada satu peribahasa yang mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kami dari kelompok 6 yang akan menyampaikan materi tentang dimensi TIK dan cara kerja komputer digital. Izinkanlah kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri, Alda Sinta Nuria, dengan nomor pokok mahasiswa 222-151-133. Di sini saya selaku moderator sekaligus presentator terakhir. Di sini juga saya bersama teman-teman saya. Ada Milani Saduma dengan nomor pokok mahasiswa 222-151-068, dan juga ada Muhammad Rifki Permadi dengan nomor pokok mahasiswa 222-151-111, dan juga ada Wulan Sriwayuni dengan nomor pokok mahasiswa 222-151-084, dan juga ada Siti Latifah Khairunisa dengan nomor pokok mahasiswa 222-151-023. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada presentator pertama untuk menyampaikan materinya. Halo semuanya, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin sering kalian dengar, tetapi mungkin belum benar-benar kalian pahami, yaitu komputer awan. Jadi, apa itu komputer awan? Ini adalah cara baru untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dan program melalui internet. Bayangkan, itu sebuah penyimpanan dan komputer raksasa yang tidak perlu kalian miliki secara fisik di rumah. Mengapa kita peduli tentang komputer awan ini? Ini penting karena itu membuat hidup kita lebih mudah. Kalian dapat menyimpan foto, dokumen, dan informasi penting lainnya di sana tanpa khawatir kehilangan semuanya jika komputer kalian rusak. Mari kita lihat beberapa contoh penggunaan komputer awan ini. Yang pertama ada di email, yang sering digunakan itu ada Gmail dan Outlook, adalah contoh email di cloud. Yang kedua itu ada penyimpanan data, yang sering dipakai itu ada Google Drive, Dropbox, dan iCloud. Yang ketiga ada streaming musik, yang sering digunakan itu ada Spotify dan Apple Music. Ada yang bertanya, apakah ini aman? Ya, perusahaan besar yang mengelola komputer awan melakukan segala yang mereka bisa untuk melindungi data kalian. Tetapi tetap penting untuk memiliki kata sandi yang kuat dan berhati-hati dengan email mencurigakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komputer awan adalah cara canggih untuk menyimpan dan mengakses data kalian melalui internet. Ia telah mengubah cara kita bekerja dan bermain secara online. Oke, selanjutnya kita akan membahas sesuatu yang hampir semua orang gunakan setiap hari, yaitu perangkat lunak. Kami akan menjelaskan itu perangkat lunak dan bagaimana ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, apa sebenarnya perangkat lunak? Jadi, perangkat lunak ini adalah program komputer yang memberitahu komputer bagaimana harus bekerja. Ini adalah otak di balik perangkat keras atau hardware yang sering kita gunakan. Ada berbagai jenis perangkat lunak. Beberapa yang mungkin kalian kenal itu adalah yang pertama dari sistem operasinya. Ini adalah perangkat lunak dasar yang menjalankan komputer kalian. Contohnya adalah Windows dan macOS, OS atau Android. Terus ada aplikasi seperti Microsoft Word untuk menulis, Instagram untuk berbagi foto, dan WhatsApp untuk berkomunikasi. Nah, kita menggunakan perangkat lunak setiap hari di komputer, di ponsel pintar, dan di tablet yang kita punya. Kalian membuka aplikasi dengan mengklik icon, dan perangkat lunak ini memungkinkan kalian bermain game, belajar, bekerja, dan berkomunikasi dengan teman-teman dan keluarga. Jadi, perangkat lunak adalah program komputer yang menjalankan perangkat keras kita dan memungkinkan kita untuk melakukan segala hal dari menulis dokumen hingga bermain game. Sekarang kalian tahu mengapa perangkat lunak begitu penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rifki yang telah menyampaikan materinya. Langsung saja kita ke pemateri kedua. Untuk itu saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai perangkat keras komputer atau hardware. Nah, hardware merupakan perangkat yang dapat dilihat dari dan dapat disentuh secara fisik seperti perangkat masukan, perangkat memproses maupun perangkat keluaran. Dan adapun perangkat penyimpanan atau storage.
Nah, perangkat keras ini merupakan bentuk fisik, istilahnya bentuk fisik dari komputer sendiri. Nah, pada perangkat keras ini terdapat bagian-bagian, yaitu terbagi pada 4 bagian. Nah, di sini yang saya akan bahas yaitu 4 bagian. Yang pertama yaitu perangkat keras masukan atau input, yang kedua perangkat keras pemproses atau di sana terdapat CPU, ALU, dan CU, dan juga yang ketiga yaitu perangkat keras penyimpanan atau storage, dan yang keempat yaitu perangkat keras keluaran atau output. Nah, oke, kita bahas satu persatu terlebih dahulu mengenai bagian-bagian dari perangkat keras komputer. Yang pertama yaitu perangkat keras masukan atau input. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 perangkat keras masukan, yaitu yang pertama mouse, yang kedua yaitu keyboard, yang ketiga yaitu scanner. Nah, kita bahas yang pertama yaitu mouse. Mungkin mouse ini merupakan suatu yang tidak bisa dipisahkan dari komputer itu sendiri, karena kita pasti sangat membutuhkan mouse untuk menjalankan komputer. Nah, di sini mouse merupakan salah satu perangkat penting pada komputer yang tidak bisa dipisahkan, karena menjadi satu kesatuan penting yang berfungsi untuk mengarahkan kursor pada layar sesuai perintah penggunanya. Jadi, kursor ini sangat dibutuhkan ketika kita mengoperasikan komputer. Lalu yang kedua yaitu keyboard. Nah, keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Jadi keyboard ini digunakan sebagai alat input data yang berupa angka ataupun simbol yang nantinya masuk atau diinput ke dalam komputer. Lalu yang ketiga yaitu scanner. Nah, scanner merupakan salah satu perangkat keras atau hardware input yang sering digunakan pengguna, yaitu jadi scanner ini berfungsi sebagai alat untuk memindai beragam dokumen. Jadi digunakan untuk memindai berbagai file atau dokumen yang hendak kita gunakan. Jadi scanner ini merupakan salah satu dari perangkat keras masukan. Nah, tentunya masih banyak perangkat keras masukan yang dapat kita ketahui, namun di sini saya akan menjelaskan hanya 3. Selanjutnya yaitu bagian perangkat keras yang kedua yaitu perangkat keras pemproses. Nah, di sini yang akan saya jelaskan yaitu ada 3 perangkat keras pemproses. Yang pertama yaitu CPU, yang kedua yaitu Arithmetic Logic Unit atau disingkat ALU, yang ketiga yaitu Control Unit. Oke, yang pertama yaitu CPU atau Central Processing Unit. Nah, perangkat ini berperan untuk memproses instruksi atau program unit, atau peranti pemrosesan juga akan berkomunikasi dengan peranti input, output, dan storage untuk melakukan arahan yang saling berkaitan. Jadi, CPU ini berfungsi untuk memproses instruksi ataupun program. Nah, yang kedua yaitu Arithmetic Logic Unit atau disingkat ALU. Nah, ALU ini adalah alat yang melakukan semua operasi aritmetika dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Juga melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Nah, yang ketiga yaitu Control Unit atau CU. Nah, CU ini berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Nah, jadi CU ini atau Control Unit ini berfungsi untuk mengendalikan dan mengatur. Jadi, seolah-olah control unit ini sebagai pemimpinnya yang akan mengatur semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Nah, bagian yang ketiga yaitu perangkat keras penyimpanan atau storage. Nah, ada 5 bagian dari perangkat keras penyimpanan itu. Yang pertama HDD, yang kedua SSD, yang ketiga floppy disk, yang keempat hard disk, dan yang kelima zip drives. Nah, apa sih fungsi-fungsi dari perangkat keras penyimpanan tersebut? Oke, yang pertama yaitu HDD atau hard disk drive adalah salah satu hardware yang digunakan untuk menyimpan data pada sebuah laptop atau komputer. Jadi HDD ini berfungsi sebagai penyimpanan data yang ada pada laptop ataupun komputer. Lalu SSD yaitu atau solid state drive merupakan perangkat yang dirancang untuk menyimpan data menggunakan serangkaian IC. Di dalamnya ditanamkan suatu chips sebagai media penyimpanan guna menulis maupun membaca suatu data. SSD bisa dikatakan sebagai perangkat penyimpanan yang jauh lebih baik dibandingkan dari HDD. Jadi,
SSD ini merupakan penyimpanan yang paling bagus daripada HDD. Lalu yang ketiga yaitu floppy disk. Nah, floppy disk ini adalah media penyimpanan berbentuk cakram yang terdiri dari media penyimpanan magnetis, tipis, dan lentur. Disegel dalam plastik berbentuk persegi panjang ataupun persegi. Jadi, floppy disk ini bentuknya itu tipis dan lentur. Dan fungsinya untuk menyimpan media file yang akan dimasukkan pada komputer. Lalu yang keempat yaitu hard disk. Nah, hard disk ini adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di dalam hard disk. Jadi semua konten digital tersimpan di dalam hard disk. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu zip drive. Nah, zip drive ini merupakan sistem penyimpanan dalam bentuk disk berukuran menengah yang diperkenalkan oleh Iomega pada akhir 1994. Awalnya, disk chip memiliki kapasitas 100 MB, tetapi kemudian ditingkatkan menjadi 250 MB dan kemudian menjadi 750 MB. Jadi, zip drive ini merupakan sistem penyimpanan dalam bentuk disk. Jadi, pada intinya, perangkat keras penyimpanan ini mempunyai fungsi sebagai alat untuk menyimpan baik itu berupa digital maupun dokumen-dokumen penting ataupun file-file. Oke, yang terakhir yaitu perangkat keras keluaran atau output. Nah, perangkat keras keluaran ini merupakan perangkat keras yang menerima data dari komputer lain yang nantinya akan dikirimkan lagi ke perangkat ataupun komputer yang lain. Nah, di sini yang saya akan jelaskan yaitu ada 3 perangkat keras keluaran atau output. Yang pertama yaitu monitor, yang kedua yaitu speaker, yang ketiga yaitu printer. Nah, monitor sendiri merupakan perangkat keras yang digunakan sebagai alat output data secara grafis pada sebuah CPU dan disebut sebagai layar tampilan komputer. Lalu yang kedua ada speaker. Nah, speaker adalah perangkat keras yang membantu untuk mengeraskan suara. Nah, tadi kan monitor ini akan menerima gambar atau menampilkan gambar, sedangkan speaker yaitu untuk digunakan untuk mengeraskan suara. Lalu yang ketiga yaitu printer. Printer adalah alat pencetak yang sering kita gunakan untuk mengubah dari soft file menjadi hard file. Nah, fungsi printer yang utama yaitu menyajikan tulisan atau gambar ke media data seperti kertas dalam berbagai ukuran. Nah, mungkin bagian-bagian pada perangkat keras telah dijelaskan. Kita ulangi sedikit bahwa perangkat keras ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu perangkat keras masukan atau input, yang kedua yaitu perangkat keras pemproses, yang ketiga yaitu perangkat keras penyimpanan atau storage, yang keempat yaitu perangkat keras output atau perangkat keras keluaran. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nisa yang telah menyampaikan materinya. Langsung saja kita ke pematerian selanjutnya, untuk itu saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai transaksi digital. Nah, sebelumnya, apa itu transaksi digital? Transaksi digital adalah jenis pembayaran non-tunai atau cashless yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi atau website pada smartphone atau pada perangkat lainnya. Transaksi digital ini semakin digemari masyarakat karena keamanan yang diberikan dan telah dilindungi oleh lembaga keuangan resmi di Indonesia. Kebanyakan masyarakat menggunakan dompet digital atau e-wallet yang nanti akan saya bahas. Nah, transaksi digital ini semakin marak digunakan sejak pandemi COVID-19, sehingga masyarakat terbiasa menggunakan transaksi digital, terutama dalam berbisnis online. Perubahan kebiasaan masyarakat dalam pembayaran secara digital ini didasarkan pada kemudahan, inovasi, dan keamanan layanan pelanggan dan kenyamanan pengguna yang nanti akan saya bahas juga pada materi berikutnya. Nah, di sini kita akan masuk kepada jenis-jenis transaksi digital. Yang pertama ada e-wallet. E-wallet itu merupakan layanan yang bersifat elektronik dan berfungsi untuk menyimpan data serta instrumen dari pembayaran. Dengan e-wallet, pengguna dapat menyimpan uangnya untuk melakukan transaksi keuangan, baik online maupun offline. Nah, belakangan ini, e-wallet atau dompet digital banyak digunakan masyarakat untuk membayar listrik, pulsa, tagihan PDAM, bahkan membeli tiket perjalanan pun mereka menggunakan e-wallet. Nah, e-wallet juga dimanfaatkan oleh e-commerce untuk menjalankan bisnis.
Bentuk pembayaran non tunai yang bisa dilakukan tanpa harus kontak fisik merupakan alasan mereka untuk menggunakan e-wallet. Nah, yang kedua ini adalah e-money. E-money adalah uang yang tersimpan dalam sistem perbankan dalam bentuk elektronik yang dapat digunakan untuk transaksi elektronik. E-money ini berbentuk kartu dan diterbitkan oleh bank tempat nasabah menyimpan uangnya. Misalnya BRI Brizi, BCA Flash, BNI Tapcash, BNI Blink, Mandiri e-money, dan lain-lain. Pengguna e-money yaitu membayar jalan tol, parkir kendaraan, belanja di swalayan, atau juga bisa digunakan untuk membayar transportasi komuter. Nah, dengan menggunakan e-money, maka transaksi menjadi lebih praktis karena tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak. Tingkat keamanannya pun juga lebih tinggi. Nah, yang ketiga ini ada QRIS. Menurut Bank Indonesia, Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat dengan QRIS, yaitu penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP menggunakan QR Code. QRIS ini dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Nah, untuk yang terakhir yaitu M-Banking. M-Banking merupakan layanan dari bank untuk nasabah agar bisa melakukan transaksi secara online melalui smartphone. Para pengguna tidak perlu ke ATM untuk melakukan transaksi seperti mengecek saldo, transfer, pembayaran tagihan, serta top-up e-wallet. Nah, fitur yang tersedia dalam M-Banking mudah dimengerti dan dapat dipahami oleh semua kalangan. Contohnya M-Banking Livin Mandiri, Brimo, BCA Mobile, BNI Mobile, dan yang lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada materi keunggulan transaksi digital. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis tadi transaksi, dapat kita ketahui apa saja keunggulan menggunakan transaksi digital yang tadi disebutkan. Yang pertama, praktis. Pembayaran dapat dilakukan hanya dengan membawa kartu atau smartphone, tidak perlu membawa uang tunai. Apalagi jika nominal transaksi besar. Yang kedua, aman. Karena tidak perlu membawa uang tunai, keamanan dari pencuri relatif kecil. Transaksi digital juga diawasi oleh lembaga keuangan negara. Yang ketiga, hemat waktu. Transaksi digital dapat menghemat waktu dalam menghitung jumlah uang yang harus dibayar kita, hanya perlu mengetik nominalnya. Penerima pembayar juga tidak perlu pusing mencari uang receh untuk kembaliannya. Yang keempat, dengan menggunakan transaksi digital, kita dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Transaksi digital buka 24 jam tanpa hari libur. Dan yang kelima, yaitu tentunya banyak promo menarik. Tidak dapat dipungkiri, transaksi digital memang menggiurkan dengan banyaknya promo yang diberikan. Misalnya, membeli makanan lewat pesanan antar akan lebih murah jika kita menggunakan aplikasi melalui e-wallet. Ditambah lagi adanya cashback yang menguntungkan bagi pengguna. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Wulan yang telah menyampaikan materinya. Langsung saja kita ke pematerian selanjutnya. Untuk itu saya persilahkan. Data digital merupakan data yang memiliki deretan nilai yang berbeda dan memiliki ciri-ciri tersendiri. Salah satu contoh dari data digital adalah teks dengan word dan berbagai karakter lain. Data digital dalam teori informasi dan sistem informasi adalah informasi yang direpresentasikan sebagai rangkaian simbol listrik yang masing-masing dapat mengambil salah satu dari sejumlah nilai yang terbatas alfabet seperti huruf atau angka. Contohnya adalah dokumen teks yang terdiri dari serangkaian karakter alfanumerik. Bentuk data digital yang paling umum dalam sistem informasi modern adalah data biner, yang diwakili oleh serangkaian digit biner atau bit yang masing-masing dapat memiliki salah satu dari dua nilai, baik 0 atau 1. Nah, kata digital berasal dari sumber yang sama dengan kata digit dan digitus, bahasa Latin untuk jari, karena jari sering digunakan untuk berhitung. Matematikawan George Stibitz dari Bell Telephone Laboratories menggunakan kata digital mengacu pada pulsa listrik cepat yang dipancarkan oleh perangkat yang dirancang untuk mengarahkan dan menembakkan senjata anti pesawat pada tahun 1942. Istilah ini paling umum digunakan dalam komputasi dan elektronik, terutama jika informasi dunia nyata diubah ke bentuk numerik biner seperti dalam audio digital dan fotografi digital. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat data digital, ada 5. Yang pertama yaitu biaya lebih murah. Kemudian yang kedua, akses data lebih fleksibel. Mengapa? Karena data digital bisa diakses dari manapun dan kapanpun tanpa terbatas oleh media, dan kita cuma memerlukan akses ke internet dan kita bisa simpan edit dan membagikan data dengan mudah. Kemudian yang ketiga yaitu laporan lebih real time, dan selanjutnya yaitu data lebih
akurat, karena data digital itu lebih akurat dan lengkap daripada data yang dikumpulkan secara manual melalui kertas. Dan manfaat yang terakhir yaitu analisis data lebih gampang, karena data bisa dibuat grafik dan analisisnya secara otomatis. Baik, terima kasih kepada Saudari Melani yang telah menyampaikan materinya. Langsung saja kita ke pematerian terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, teman-teman, sebelum kita ke materi akses internet, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu pengertian internet. Internet itu singkatan dari Interconnected Network atau jaringan terhubung, di mana merujuk pada jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan perangkat elektronik di seluruh dunia. Internet adalah infrastruktur yang memungkinkan pertukaran informasi, komunikasi, dan akses ke berbagai layanan online. Dalam era digital modern ini, internet menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam kehidupan, di mana bisa mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, belajar, dan bersosialisasi. Nah, teman-teman harus memiliki akses internet dengan kecepatan tinggi yang dimana disebut dengan broadband. Nah, broadband memungkinkan pengguna untuk mengakses internet dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada akses melalui jalur telepon tradisional atau yang bisa disebut dial-up. Nah, teknologi broadband yang umum digunakan termasuk koneksi kabel, DSL atau Digital Subscriber Line, serat optik, dan jaringan nirkabel. Nah, untuk contoh akses internet sendiri, itu ada koneksi kabel dan juga ada DSL atau Digital Subscriber Line, dan juga ada jaringan nirkabel serta satelit. Oke, baik, kita bahas satu-satu. Contoh akses internet koneksi kabel, di mana salah satu contoh akses internet ini adalah melalui koneksi kabel, yang di mana koneksi kabel ini menggunakan kabel koaksial atau kabel serat optik untuk menghubungkan perangkat pengguna dengan penyedia layanan internet. Kelebihan dari koneksi kabel adalah kecepatan akses yang stabil dan tinggi serta dapat mendukung penggunaan data yang intensif. Yang kedua, ada DSL atau Digital Subscriber Line, di mana teknologi akses internet ini yang menggunakan saluran telepon untuk mentransmisikan data digital. DSL ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan sambungan telepon untuk mengakses internet dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada dial-up. Kecepatan akses DSL ini dapat bervariasi tergantung pada jarak antara pengguna dengan pusat DSL. Yang ketiga, ada jaringan nirkabel, di mana dengan kemajuan teknologi, akses internet juga bisa dilakukan melalui jaringan nirkabel. Contohnya, akses internet nirkabel termasuk WiFi dan jaringan seluler. Nah, WiFi ini memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet melalui sinyal nirkabel yang disediakan oleh router WiFi. Jaringan seluler di sisi lain memanfaatkan jaringan telepon untuk menyediakan akses internet yang dapat diakses di mana saja selama tercakup oleh jaringan seluler itu sendiri. Yang keempat, ada satelit, di mana akses internet ini adalah bisa dicapai melalui sambungan satelit. Teknologi ini biasanya digunakan di daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur jaringan darat seperti kabel atau DSL. Pengguna di daerah ini biasanya ada di pedesaan atau terpencil yang dapat menggunakan antena parabola atau untuk menerima sinyal satelit dan terhubung ke internet. Yang selanjutnya itu ada apa saja sih jenis-jenis akses internet? Yang pertama ada akses tetap, yang kedua akses bergerak, dan yang ketiga ada akses terbatas. Nah, kita akan membahas satu-satu. Jenis akses internet yaitu akses tetap. Jenis akses ini mengacu pada akses internet yang terhubung secara permanen ke jaringan melalui koneksi kabel atau DSL. Akses ini tetap umumnya lebih stabil dan dapat memberikan kecepatan yang lebih tinggi. Yang kedua ada jenis akses internet yaitu akses bergerak, yang dimana merujuk pada akses internet yang dapat digunakan saat penggunaan dalam perjalanan. Contoh akses bergerak termasuk koneksi nirkabel melalui WiFi, publik, atau jaringan seluler yang dapat digunakan melalui perangkat seluler atau modern portable. Yang ketiga, ada jenis akses internet akses terbatas. Nah, akses terbatas ini biasanya beberapa layanan internet seperti hotspot WiFi atau jaringan seluler yang berbayar, yang dapat memberikan akses terbatas dalam hal waktu atau kuota data. Pengguna hanya perlu membeli akses tersebut atau memiliki langganan untuk dapat menggunakannya. Yang selanjutnya ada cara mengakses internet. Ada hal yang harus kalian lakukan untuk bisa mengakses internet. Begini caranya. Untuk mengakses internet melalui komputer atau laptop, pengguna atau teman-teman dapat mengakses internet melalui komputer atau laptop yang terhubung ke jaringan. Nah, teman-teman dapat menggunakan koneksi kabel, DSL, WiFi, atau jaringan seluler untuk terhubung ke internet. Untuk selanjutnya ada materi tentang cara kerja sistem komputer digital. Pengolahan data yang menggunakan komputer sebagai medianya dikenal dengan istilah Electronic Data Processing atau yang bisa disebut dengan EDP, di mana pengolahan data adalah suatu proses di mana sebuah data diproses atau diubah ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, yang berupa sebuah informasi. Agar komputer dapat digunakan untuk mengolah sebuah data atau menjadi sebuah informasi, maka diperlukan sebuah sistem yang disebut sistem komputer, di mana sistem yang dimaksud ini terdiri dari atas elemen-elemen yang saling terhubung
terhubung sehingga membentuk suatu kesatuan yang dapat digunakan untuk melakukan tujuan pokok dari sistem tersebut. Pada materi ini akan menjelaskan cara kerja dari sistem komputer tersebut. Mulai dari data dimasukkan, diproses, sampai data tersebut dicetak, ditampilkan, dan dikeluarkan kembali. Nah, untuk itu, bagaimana caranya sebuah data diproses hingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat? Nah, yang pertama yaitu ada pemasukan atau input, di mana tahap input ini merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer, yang dimana melalui input device, contoh dari peralatan masukan atau input device, diantaranya keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya. Nah, alat-alat inilah yang digunakan untuk memasukkan data yang hendak diolah, seperti halnya keyboard difungsikan untuk memasukkan huruf, angka, maupun simbol-simbol lain ke dalam komputer yang selanjutnya akan diproses. Yang kedua, dengan cara pemrosesan atau processing, pada tahap ini data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device yaitu CPU, yang mana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan ALU dan juga mengontrol CU. Pada tahap ini, data yang masih mentah tadi diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, ada pengeluaran atau output, di mana pada tahap ini data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input kemudian diproses oleh CPU akan bisa dicetak apabila sudah siap. Pencetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Nah, hard copy ini berarti menggunakan media fisik seperti kertas ataupun yang lainnya. Sedangkan soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor ataupun proyektor. Yang termasuk dalam peralatan output di sini adalah monitor, proyektor, printer, dan lain-lain yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya. Nah, yang keempat ada penyimpanan atau storage. Pada tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan atau bisa disebut dengan storage device dan dapat digunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi, data mentah yang telah diproses yang tadi dapat disimpan pada media penyimpanan atau storage device agar nantinya bisa digunakan kembali sewaktu-waktu apabila ingin mencetak data tersebut kembali. Nah, pada gambar terlihat dua anak panah yang saling berlawanan arahnya. Ini menunjukkan bahwa data dapat disimpan dan diambil kembali jika dibutuhkan untuk keperluan pengolahan data. Sebenarnya, pengolahan data ini tidaklah memiliki ujungnya. Terbukti dari informasi yang didapat dari data yang diolah sebelumnya masih bisa dikembangkan lagi menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat lagi. Baik, dirasa materi sudah tersampaikan semua. Semoga kita bisa mengambil apa yang bermanfaat dari materi yang kami sampaikan. Jika masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Untuk itu, saya selaku moderator izin untuk pamit undur diri dari diskusi kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.